hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best music station. For more info, please call 398-35900. Flex number 398-359-901. Short Message Service 081-880-1058. And follow at Twitter at Light FM 1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. Think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Light is beautiful. Light is beautiful. Kita memang harus selalu memperbaharui pledge kita, baiat kita, janji kita untuk menjadi manusia pencinta. Apakah itu kepada pasangan hidup kita, orang tua, keluarga, anak, sahabat. Karena hidup kita itu sampai mati itu akan diwarnai oleh pertempuran yang tidak pernah berhenti antara fitrah esensial kita sebagai manusia pencinta dengan sifat aksidental yang sebetulnya bukan sifat asli manusia, yaitu untuk selalu mementingkan diri sendiri. Pertempuran ini tidak akan pernah selesai, ya. Karena itu penting setiap saat kita selalu memperbaharui pledge kita, janji kita untuk memenangkan fitrah esensial kita sebagai manusia pencinta atas sifat aksidental atau tempelan kita berupa egoisme. Kalau kita terus mau punya keyakinan bahwa cinta itu bisa terjadi, bahwa meskipun diusik egoisme kita bisa belajar terus untuk memenangkan cinta atas egoisme, mudah-mudahan hidup kita akan lebih diwarnai oleh cinta yang tulus ketimbang usaha mengumbar nafsu dan memenangkan egoisme kita semata. Jadi belajar terus, ini sesuatu yang sulit, akan sangat sulit bisa betul-betul mencapai suatu keadaan di mana dia bisa mencintai orang lain dengan tulus. Dengan saya itu yang terjadi. Saya merasa betul bahwa menjadi manusia yang mencintai orang lain dengan tulus itu sulitnya setengah mati. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. 105.8 Light FM, the best slow station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kita kembali sharing bersama Siwa Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Edisi hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2012. Dan saya Sam Onyx, juga produser saya Jack Plum yang akan menemani Anda sampai berakhir acara ini, ya. Tentunya kita punya teman sharing kita, Siwa Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelihatannya senang-senang aja nih habis ngomongin saya nih. Oh ya? Oke, silakan Light Audience di 021398359905. Saya buka, silakan kita sharing bersama Siwa Agus Hidayat. Iya, di 021398359905. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini? Dengan Izan Bekasi. Mas Izan, bisa dikecilkan volume radionya, Mas? Ya. Iya, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Ini Siwo, mau disaringkan mengenai pengertian masjid. Kemudian yang kedua mau disaringkan apa artinya memakmurkan masjid. Demikian Siwo, terima kasih atas sharingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Siwo sambil kita buka acara ini, Siwo. Monggo. Kepada teman-teman Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ketemu lagi, kita sharing lagi
Dan seperti biasa, mohon posisikan saya sekedar sebagai teman sharing, bukan sebagai narasumber apalagi rujukan, karena apa yang akan saya sampaikan masih pada wilayah yang relatif, belum ada jaminan pasti benarnya. Dan juga yang akan saya sharingkan tidak mengatasnamakan apapun kecuali sekedar mewakili diri saya sendiri. Jadi ini menurut yang saya pahami. belum berani mengatakan menurut ayat ini, menurut Islam, menurut yang benar. Enggak. Baru menurut yang saya pahami benar. Untuk itu maka dudukan saya sekedar sebagai teman sharing saja, sehingga kita lebih mudah untuk menolaknya. Jadi tidak perlu rikuh kalau ingin menolaknya. Meskipun demikian juga seandainya bisa difahami ada benarnya, itu kewajiban kita semua. Kalau ada kebenaran dari manapun ya perlu kita dukung. Namun kalau kita bisa pahami di sana dalam sharing ini ada kesalahannya, itu murni kesalahannya itu ada pada saya. Kurang lebih seperti itu. Maka mohon jangan tergesa diterima dan jangan rikuh untuk menolak. Kita memulai dari Mas Iban tadi di Bekasi yang mengangkat topik tentang masalah masjid. Apakah masjid itu? Lalu apakah memakmurkan masjid itu? Sebatas yang saya tahu, masjid itu kalau kita lihat dari makna kata ya, masjid itu tempat bersujud, disebut masjid. Itu kalau kita lihat dari lafalnya, etimologisnya. Tapi kalau kemudian kita mengambil dari terminologisnya atau makna istilah, masjid ya sebagaimana yang ada pada istilah masyarakat, masjid itu satu bangunan yang mempunyai ciri-ciri begini begitu ya, yang dijadikan sebagai tempat sholat, tempat mengadakan jamaah sholat dan lain-lain lah, sebagaimana ada Masjid Istiqlal misalnya, seperti itu. Itu yang saya pahami tentang masjid. Nah, ada nanti istilah-istilah yang terkait dengan masjid, tapi yang terkaitnya itu dengan konteks apa ya namanya, konteks masalahnya. Ada misalnya begini, seluruh persada itu adalah masjid misalnya. Nah itu kalau dalam konteks itu nanti masjid mempunyai makna-makna tertentunya. Atau misalnya di dalam, saya pernah mendapati dalam sebuah pelajaran tafsir ada makna-makna tertentu
yang saya tangkap waktu saya belajar tafsir itu, pada saat menafsiri ayat yang terkait dengan Isra wal Mi'raj misalnya, karena di sana juga disebut masjid, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, gitu ya. Jadi juga disebut masjid. Nah, ada yang para penafsir itu ada yang menafsiri sepanjang yang mampu saya tangkap masuk ke makna-makna batinnya. Ya, jadi masjid di sini di salah satu interpretasinya, salah satu bentuk penafsirannya itu ada makna-makna yang dikaitkan dengan masalah-masalah batinnya. Sehingga untuk memaknai masjid itu sangat dipengaruhi oleh konteks masalahnya, ya, di luar makna masjid yang saya kemukakan di depan. Ya, kalau kemudian konteksnya itu memakmurkan masjid, apa itu yang dimakmurkan? Tentu masih harus kita ingat bahwa ini baru sebatas yang saya pahami. Kata atau kalimat memakmurkan masjid konteksnya adalah kepada masjid yang pada makna istilahan yaitu bangunan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang fungsinya itu untuk jamaah sholat dan lain-lain, antara lain gitu ya. Memakmurkan masjid itu sebuah istilah yang sepanjang yang saya tahu, bagaimana masjid itu difungsikan sebagaimana fungsinya, sehingga bisa disebut memakmurkan masjid manakala pertama kita memahami fungsinya dari masjid itu, kemudian kita berupaya menfungsikannya sebagaimana mestinya. Tentang fungsi-fungsi masjid itu kita bisa belajar dari waktu ke waktu, dari tinjauan sejarah itu ada fungsi primer, ada fungsi sekundernya. Namun demikian, memahami fungsi-fungsi dari masjid, manakala fungsi dari masjid itu difungsikan sebagaimana fungsinya, maka disebut dengan memakmurkan masjid. Memahami apa fungsi masjid, itu tidak apa ya, karena banyak versi. Ada yang menjadikan masjid hanya sekedar sebagai tempat sholat, bahkan tempat sholat 5 waktu saja. Jadi di luar 5 waktu itu kadang dikunci, digembok. Mungkin yang seperti itu memahami bahwa fungsi dari masjid hanya untuk tempat sholat berjamaah, mungkin begitu. Namun ada pengertian lain yang meletakkan dari fungsi masjid itu tidak sekedar sebagai tempat untuk sholat berjamaah,
tinggi, loncat gitu ya, bahkan menjadi sebuah pusat, jadi sebuah sentral sebuah sentral, sebuah tempat, sebuah pusat, sebuah pos komando, sebuah apa ya istilahnya, bahkan sampai kepada pusat manajemen sosial atau pusat pemerintahan. Nah, sampai seperti itu, masing-masing pendefinisian dari apakah fungsi masjid itu kita bisa lihat dari perkembangan sejarahnya. Masjid Istiqlal misalnya, kan kita bisa tahu, meskipun saya belum tahu persis tentang definisi fungsi pada Masjid Istiqlal itu, tapi paling tidak kita bisa dengan mudah melihat Masjid Istiqlal itu fungsinya tidak hanya sebagai tempat sholat berjamaah, tapi di sana ada kegiatan-kegiatan pendidikan, kegiatan sosial dan lain-lain. Terlepas dari bagaimana mendefinisikan tentang apakah fungsi masjid. Nah, tapi kalau dipertanyakan apakah yang disebut memakmurkan masjid, maka jawaban saya adalah memakmurkan masjid adalah menfungsikan masjid sebagaimana fungsinya, menfungsikan masjid sebagaimana mestinya. Ya kalau kita beda definisi tentang fungsi masjid, wah sikapnya nanti pasti berbeda. Kalau fungsi masjid itu luas gitu ya, misalnya fungsi masjid itu sebagai pusat pelayanan masyarakat, sebagai pusat informasi masyarakat, sebagai pusat pendidikan, pusat training, pusat ekonomi, bahkan pusat politik misalnya. Tentu masjid tidak akan muncul di RT RW, tidak. Kita bisa pelajari misalnya di zamannya para wali songo misalnya, karena definisi dari fungsi masjid itu cukup luas sehingga tidak ada masjid kecuali yang disebut dengan masjid jami. Nah itu ada ciri-cirinya. Di sebelahnya ada pasar, di depannya ada lapangan, kemudian di sebelahnya lagi biasanya sepanjang yang saya pelajari itu ada satu komunitas penduduk yang disebut dengan kaum. Nah, sehingga di sebelah masjid itu ada kauman, kemudian di sebelahnya lagi sebagai pusat ekonomi ada pasar, kemudian juga ada lapangan. Coba amati masjid-masjid peninggalan para wali songo ya, itu kurang lebih ada ciri-cirinya seperti itu. Tapi dengan adanya definisi-definisi yang menyempit tentang apakah fungsi masjid, sehingga kadang-kadang satu desa bisa 5 masjid misalnya. Itu di zaman para wali tidak pernah ada. Tapi sekarang mungkin satu gang saja ada 2 masjid. Itu sangat tergantung bagaimana masyarakat itu memahami apakah fungsi masjid. Semakin sempit fungsi masjid, maka akan semakin mudah masjid itu dibangun. Semakin luas pemahaman tentang, semakin kompleks pemahaman tentang fungsi masjid, maka tidak mudah membangun sebuah masjid. Semakin ketat definisi apakah yang disebut masjid dan apa fungsinya, maka akan semakin tidak mudah untuk membangun masjid. Dan tidak mungkin membangun masjid dengan ikhtiar sambil minta-minta, mengganggu jalan raya dan sebagainya. Itu mungkin definisi masjid sudah sangat sempit dan
definisi tentang fungsi masjid menjadi terreduksi sedemikian sempit sehingga terjadi hal-hal seperti itu. Tapi di luar itu, kalau yang dipertanyakan adalah apakah yang dimaksud memakmurkan masjid, yaitu berupaya, berusaha, berikhtiar, berjuang, berjihad, bagaimana memfungsikan masjid sebagaimana fungsinya, menfungsikan masjid sebagaimana mestinya. Kurang lebih itu yang bisa saya sharingkan. Kembali dulu ke bos. Ya baik, terima kasih Siwo, dan tadi yang sudah bertanya ya, yang sudah sharing. Yang lainnya silakan, Light Audience masih ada waktu setengah jam kurang lebih di sesi pertama ini. Anda bisa gunakan kembali di 0213983905. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Saya Hairul Pak Siwo. Assalamualaikum Pak Hairul Usman, silakan. Ada yang saya tanya ini Pak Siwo. Apa namanya? Saya dalam suasana tertentu, saya suka membaca Al-Quran itu. Misalnya, ini mohon maaf ini, seperti contoh gini, dalam kesedihan suka la ilaha illallah. Nah, itu kadang-kadang istri saya di rumah, apa tiba-tiba kalau orang gila aja loh. Nah, saya dalam mengatasi stres saya, kadang-kadang saya suka menyuarakan seperti itu. Ada sebuah kepuasan. Nah, dari segi akidah atau pemahaman, apa itu ada sesuatu yang salah, ini mau dikoreksi ini pasti. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan saya, dan seperti isi saya di rumah itu keberatan. Dan pada sisi lain saya merasa ada sebuah kepuasan di situ. Mohon pencerahan Pak Siwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Sampai belepotan. Mantap sekali ya Pak Hairul Usman, terima kasih untuk sharingnya malam hari ini. Ya Siwo, silakan. Yuk, Mas Hairul Usman, terima kasih. Kemarin kayaknya ada sedikit kita menyentuh masalah ini, yaitu pada pertanyaan atau bahasan yang terkait dengan antara mushaf dan Al-Quran, ya. Kalau mushaf itu di sana ada teks-teks wahyu yang disebut ayat-ayat, gitu ya, yang itu bisa ditulis, dan kumpulan teks-teks wahyu itu pada saat ditulis di atas kertas dan pada kodifikasi tertentu itu disebut dengan mushaf Al-Quran. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa ditulis karena Al-Quran itu satu ilmu yang sangat tinggi, satu ilmu al-hudur, satu ilmu spiritual yang sangat tinggi. Nah, fungsi dari mushaf Al-Quran adalah sebagai jembatan untuk kita bisa menyelam, masuk, menggali makna-maknanya yang dikandung dari ayat-ayat tekstual itu. Nah, kenapa sampai ke situ? Maksud saya begini. Kalau Al-Quran, yang Al-Quran, karena dia sifatnya adalah sebuah ilmu al-hudur yang sangat tinggi, itu tidak bisa untuk di notifikasi dalam bentuk lagu. Yang bisa dilakukan itu adalah ayat-ayat tekstual yang disebut sebagai mushaf itu. Nah, kemarin kayaknya kita juga sampai ke situ. Itu
sering disebut dengan seni membaca Al-Quran. Sebutannya begitu kan? Ya, lebih lengkap lagi mungkin begini, seni membaca mushaf Al-Quran. Karena kalau Al-Quran yang Al-Quran itu tidak bisa dibaca, karena itu sangat spiritual. Nah, kalau mushaf Al-Quran itu bisa ada bacaan. Sering disebut dengan qiraah, itu seni membaca mushaf Al-Quran. Tilawatil Quran, sebutannya seperti itu. Nah, sampai kan ada itu MTQ ya. Apa itu singkatannya? Musabakoh tilawatil Quran ya. Quran yang bisa ditilawah itu Quran yang mushaf ya, bukan Quran yang Quran itu. Ya, seperti itu. Nah, permasalahannya adalah membaca mushaf Al-Quran. Pelajarannya disebut dengan Iqra, itu satu istilah lagi ya. Iqra itu sekarang ini sudah menjadi sebuah istilah baru. Iqra adalah pelajaran membaca Al-Quran. Sementara itu membaca yang sifatnya biasa ya, alimata aba, pataba, aba gitu. Iqra nanti terkait dengan tajwid misalnya. Tapi ada pelajaran yang lain yang mengandung dengan seni suara, itu yang disebut dengan qiraah ya. Yang satu Iqra, yang satu qiraah. Ya, kemudian berkembang menjadi tilawatil Quran, menggunakan lagu-lagu, dan itu juga ada pakem-pakemnya, ada kaidah-kaidahnya. Masuk pertama itu pakem itu disebut, waduh apa ya, saya lupa. Ada bayati 1, bayati 2, ada bayati 3, kemudian masuk lagi hijaz misalnya. Itu macam-macam pakem dalam seni suara membaca mushaf Al-Quran itu ya. Di luar masalah itu, kayaknya yang dipertanyakan oleh beliau Mas Khairul Usman ini adalah, kalau seseorang melakukan qiraah, mengambil nada yang tinggi seperti yang tadi dicontohkan, apakah itu boleh? Ya, sepanjang yang saya tahu, seni suara, seni membaca mushaf Al-Quran itu jelas dong, jatuhnya halal, jatuhnya boleh ya. Pada skala tertentu, pada saat dia itu membaca dalam memperindah bacaannya karena mentaati karena memang ada perintah untuk memperindah bacaan ya. Namun kayaknya yang menjadi masalah di sini adalah tentang konteksnya, pas tidak dengan konteksnya ya. Ya, itu saya pikir terkait dengan bagaimana kita punya kearifan situasi, kita punya kearifan lokal ya, harus situasional lah. Kalau orang lain merasa terganggu dengan seni kita ini ya, itu kan bisa merugikan orang lain. Sesuatu yang baik tapi merugikan orang lain itu menjadi tidak baik ya. Karena dia itu sangat mencintai seni dan dia merasa punya kepuasan dengan seni itu, maka kemudian dia melantunkannya bila perlu menggunakan sound system yang mendukung kepuasan seseorang. Tapi kalau tidak situasional, tidak kondisional, tidak relevan, tidak proporsional, ya yang indah tadi menjadi
keindahan egoistis yang merugikan ego orang lain. Ya akhirnya menjadi tidak relevan, tidak bijak. Seni akan menjadi relevan pada saat seni itu bisa menggubah perasaan kita dan kita mempunyai rasa-rasa tertentu di situ yang kita ikut menikmatinya. Tapi pada saat seni tapi sudah sampai pada bentuknya mengganggu, ya nilai seni itu menjadi negatif. Ya begitulah kira-kira. Jadi kalau ingin mencari kepuasan, ya boleh sepanjang tidak sampai mengganggu pihak lain. Ya bikin kamar yang dikasih karpet sehingga jadi kedap gitu kan. Nah kemudian kita bisalah mengungkapkan seni dengan jenis suara-suara tinggi, ya nggak apa-apa. Jadi masalah yang dianggap Mas Khairul itu hanya masalah situasional saja, kondusif atau tidak. Seni pada saat kondusif, ya dia akan menjadi seni. Tapi kalau seni yang tidak kondusif, itu justru akan merusak citra dari seni itu sendiri. Kayaknya itu tanggapan saya, Mas Khairul. Jadi sesuatu yang indah tapi tidak pada tempatnya, maka akan menghilangkan keindahan itu. Begitu rajinnya dia membaca ayat-ayat dalam mushaf Al-Quran, kemudian dia keraskan suaranya, bila perlu pakai horn ya, pakai pengeras suara, ditaruh di atas masjid pengeras suara itu, sementara lingkungannya itu lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan gitu ya. Jadi ya Pak Guru yang sedang mengajar sama murid-muridnya yang sedang diajar ya terganggu dong dengan suara itu. Tapi kalau suara itu sudah menjadi sebuah bagi masyarakat itu sudah kondusif, ya enggak apa-apa. Misalnya suara azan misalnya enggak apa-apa ya. Itu sudah menjadi sebuah kesepakatan masyarakat setempat. Ya, tapi misalnya wah ini bulan Ramadan baru semangatnya untuk qiraatil Quran gitu ya. Saya mengalami dulu itu seperti itu. Anehnya itu saya semangat kalau ada pengeras suara, kalau nggak ada pengeras suara nggak deh saya. Nggak semangat, nggak tahu ada niat apa. Kalau saya pernah punya niat teriak itu, suara saya bagus kan? ya jadul. Mudah-mudahan sekarang nggak terjebak pada hal seperti itu. Intinya sesuatu harus proporsional. Karena kalau tidak proporsional, maka sesuatu itu menjadi negatif. Begitu kira-kira. Saya kembali, Bos. Iya, baik. Terima kasih, Siwo. Baik, tadi kita masih punya waktu ya, masih cukup panjang. Oke, Anda masih bisa menggunakan telepon kami di 021398350905. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, bisa dikecilkan volume radionya, Pak. Oke, baik. Dengan siapa ini? Ya, Son Haji Hasim. Dengan siapa ini, Pak? Halo, Pak. Saya mau tanya. Ya, dengan Bapak siapa ini, maaf? Pak Son Haji Hasim. Pak Son Haji Hasim ya? Ya. Oke, silakan, Pak. Begini Pak Siwo, saya pengen tahu perbedaan dan contoh-contohnya masalah kecerdasan. Pertama adalah kecerdasan intelektual. Yang kedua, kecerdasan emosional. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Nah, itu perbedaannya di mana? Dan saya minta contoh-contohnya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sonaja Hashim. Silakan, Siwo. Oke, langsung aja. Kecerdasan, apa sih kecerdasan?
Dia nanti dikaitkan dengan intelektual, emosional, spiritual. Yang saya tahu begini, cerdas itu aslinya itu terkait dengan masalah bagaimana seseorang itu berpikir cepat, tepat. Nah, itu cerdas. Jadi kaitannya dengan pikiran, cerdas. Meskipun kemudian dipinjam istilah itu kepada bentuk kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Ya. Kalau cerdasnya pikiran, kita kan sudah tahu. Nah, seseorang yang cerdas di dalam berpikir itu, dia begitu sigap untuk menaruh data-data, kemudian sigap di dalam menganalisa, kemudian sigap di dalam menyimpulkan dengan kesegapan yang tepat. Nah, kalau ada soal, soalnya ini jenisnya ini, maka dia harus selesaikan dengan rumus ini. Kemudian dia analisa, dia hitung, maka jawabannya ini. Ilmu matematika misalnya. Nah, kalau masalahnya ini masalah perpangkatan, tapi kita masukkan rumus perkalian, nah berarti kurang cerdas. Misalnya seperti itu. Juga masalah-masalah yang lain. Oh, ini ada permasalahan begini. Dia langsung sigap mengambil, oh ini koridornya itu masalah ini. Apakah bid'ah itu misalnya? Oh, bid'ah itu koridornya masalah ini. Kemudian dia ambil data-datanya ini. Kemudian dia simulasikan di dalam analisanya, kemudian dia simpulkan ini kesimpulannya. Jadi kesigapan seseorang membangun pikiran, nah, itu kita semua akan tahu kan, itu disebut cerdas, ya, cerdas intelektual. Itu contohnya seperti itu, ya. Contoh praktis yang kita menggarap soal-soal matematis. Nah, itu mungkin contoh yang sangat bisa kita pahami semua, karena kita semua mengalami mungkin. Orang yang cerdas, dia akan menggarap soal itu lebih cepat dan lebih tepat. Itu contoh kecerdasan intelektual. Nah, kata kecerdasan ini kemudian dipinjam menjadi istilah yang dikaitkan dengan emosional. Emosional itu kaitannya adalah dengan bagaimana seseorang memanage ego kediriannya. Kita kan punya emosi. Emosi itu satu gejolak yang dihasilkan dari kekuatan ego, nafasnya. Nafas itu selalu saja inginnya dirinya menjadi pusat kehidupan, dirinya menjadi pusat perhatian, dirinya menjadi pusat keuntungan, dirinya menjadi pusat yang menikmati kesenangan, kemenangan, ya. Itu kalau kita tidak manage, kacau betul, dunia ini kacau betul. Ya, semakin seseorang egois, semakin cantik, semakin bahaya. Orang egois semakin tampan, semakin bahaya. Orang egois semakin kaya, semakin bahaya. Orang egois semakin berkuasa, semakin berbahaya. Karena apa? Karena orang itu menjadikan dirinya sebagai alat ukur, menjadikan dirinya sebagai penilai, menjadikan dirinya sebagai pusat yang harus diperhatikan, yang harus dihormati, yang harus dihargai, dan pusat untuk menampung kesenangan-kesenangan dan kemenangan. Dia maunya menang, maunya senang, selalu dihormati, dihargai, dan seterusnya, dan seterusnya. Sulit dikritik, dan seterusnya. Senang dipuji, dan seterusnya. Itulah kelemahan-kelemahan. Dan sepanjang yang saya tahu, semua kelemahan manusia itu berpusat ada di sini. Jadi, bagaimana mengendalikan emosi? Ya begitulah, bagaimana mengendalikan ego. Contohnya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional itu contohnya begini.
Seorang yang bisnis itu pada umumnya itu senang kalau laba. Nah, kalau rugi nggak suka, nggak senang, gitu kan? Begitu dia sudah berusaha berbisnis, ya dia melakukan bisnis dengan benar, tapi tiba-tiba ditipu temannya misalnya. Kemudian emosinya naik. Kenapa? Karena targetnya nggak tercapai. Kenapa? Karena keinginannya tidak didapat. Kenapa? Karena kesenangannya diganggu. Mestinya saya laba menjadi rugi. Orang yang emosinya cerdas, dia akan sigap dan akan bisa mengambil keputusan yang tepat. Kalau tidak cerdas, ya dia loss saja itu. Rasa ketidaksukaan, rasa ketidaksenangan, rasa merasa ditipu, dirugikan, sehingga ya dia berbuat apa saja sesuai aliran dari emosi itu. Tapi kalau orang yang mempunyai kecerdasan, dia berhitung. Kalau saya begini maka begitu, kalau saya begitu maka begini, kalau saya marah begini, kalau saya begitu. Dia mempunyai manajemen terhadap emosinya. Itu contoh yang disebut dengan kecerdasan emosional. Jadi seseorang yang dia mempunyai kesigapan untuk membangun dengan cepat dan tepat bagaimana saya harus bersikap terkait dengan adanya dorongan-dorongan emosi, gitulah. Contoh lain misalnya apa ya? Macet ya, di Jakarta kan banyak macet ya. Macet itu kan tidak menyenangkan, sehingga sangat mudah menimbulkan emosional di situ. Kenapa? Ya karena egonya tidak terpenuhi. Dia mestinya senang menjadi tidak senang, mestinya dia sampai kepada keinginannya, itu terhambat oleh kemacetan itu. Orang yang tidak cerdas, dia mungkin marah-marah, dia mungkin sewot, dia mungkin stres, dia mungkin ya macam-macam ekspresinya itu. Tapi orang yang cerdas terhadap emosionalnya, misalnya begini, ya kalau marah-marah kemudian jalannya bisa jadi lancar. Memang apa perubahan setelah terjadi saya melakukan marah-marah? Nah, itu orang yang cerdas, itu dia sigap dalam mengambil keputusan itu dengan sigap dan efektif, tepat gitu ya. Tapi tidak sedikit kan, bahkan kita mungkin sering mengalami meskipun luapan marah itu tidak sampai keluar, tapi ada mungkin di dalam kita mangkel, jengkel dan lain-lain. Padahal itu tidak merubah apa-apa, bahkan semakin menambah keburukan. Orang yang punya kecerdasan emosional, ciri-cirinya antara lain dia tidak suka mengeluh, misalnya gitu ya. Dia lebih suka mencari solusi, bukan mengeluarkan keluhan-keluhan. Karena keluhan itu tidak solutif. Keluhan itu hanya justru akan merusak sugesti yang ada di dalam diri kita. Mestinya kita bisa mengatasi masalah, menjadi tidak bisa. Karena ada ya tadi itu suka sesambat misalnya, itu sama sekali tidak solutif. Orang yang punya kecerdasan spiritual itu tidak akan keluar keluhan dalam dirinya. Semakin cerdas maka semakin dia mampu ke arah solusi, bukan penyebaran virus. Keluhan itu menyebar virus kok, yaitu seseorang punya penyakit emosional kemudian dia tularkan ke luar. Itulah
kira-kira bahasa lain dari keluhan-keluhan itu. Beda keluhan dalam makna ingin mencari solusi. Dalam konsultasi ada keluhan, itu beda. Sifatnya adalah dalam rangka mencari solusi. Tapi kebanyakan keluhan-keluhan itu merupakan satu reaksi bagaimana seseorang itu ingin menularkan penyakit emosionalnya dalam rangka menarik perhatian ke dirinya agar dia dikasihani, agar diperhatikan, agar ditolong, agar diberi manfaat, dan seterusnya. Dirinya yang dijadikan pusat perhatian. Itu contoh tentang kecerdasan emosional. Nah, yang saya masih sulit untuk apalagi mencontohkan ya, menerima tentang pemahaman yang beredar, khususnya ada di forum-forum forum-forum serius itu yang terkait dengan kecerdasan spiritual itu, sampai nanti ada ESQ misalnya ya, atau apa istilah-istilah lain yang dikaitkan dengan kecerdasan spiritual. Nah, tentu ini dengan segala keterbatasan saya, tapi saya tidak sepakat dengan bagaimana mendefinisikan kecerdasan spiritual tapi kok terlalu sederhana, terlalu simpel atau tidak signifikan gitu. Ya. Nah, sepanjang yang saya pahami, begitu kita menyebut spiritual, maka di sana akan ada satu pergulatan antara nafas dan nurani. Kalau hanya nafas saja, itu jatuhnya ya ke tadi manajemen emosional misalnya. Nafas. Tapi begitu disebut spiritual, maka dua unsur ini selalu terkait. Dan pembahasan tentang nurani dalam perspektif saya itu di sana selalu ada paling tidak dua kata yang harus terkait, yaitu kebenaran dan Tuhan. Kita tidak bisa menyebut sesuatu sebagai nurani kalau dua kata ini tidak terkait, yaitu kebenaran dan Tuhan. Kalau ego itu tentang kesenangan dan diri, kesenangan dan aku, itu ego, itu nafas. Kalau nurani, kebenaran dan Tuhan. Nah, definisi tentang kecerdasan spiritual itu apa? Ini yang kayaknya saya belum bisa menjawab, apalagi mencontohkannya, gitu ya. Jadi tentang kecerdasan intelektual, emosional seperti itu, tapi untuk masuk ke bentuk spiritual, wah, kayaknya saya harus pasang kuda-kuda, harus lebih cermat. Bagaimana?